warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakila Nurfaiza dari jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Suskariau. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang penelitian kualitatif. Yang pertama ada pengertian penelitian kualitatif. Di sini ada beberapa pendapat menurut para ahli. Yang pertama adalah Creswell J.W. tahun 1994 dalam bukunya yang berjudul Research Design Qualitative and Quantitative Approaches mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif itu merupakan suatu proses penelitian untuk memahami masalah-masalah manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam latar atau setting yang alamiah. Selanjutnya menurut para ahli Denzin dan Lincoln pada tahun 1994 dalam bukunya yang berjudul Handbook of Qualitative Research mengemukakan bahwa penelitian kualitatif esensinya bersifat ganda, suatu komitmen terhadap pandangan naturalistik, pendekatan interpretatif terhadap pokok persoalan studi, dan suatu kritik yang berkelanjutan terhadap politik dan metode positivisme. Peneliti kualitatif menekankan realitas yang dibentuk secara sosial, hubungan yang erat antara peneliti dan diteliti, dan mempunyai ciri-ciri penelitian yang syarat nilai. Baiklah, selanjutnya dari beberapa definisi tersebut dapatlah kesimpulan, yaitu bahwa penelitian kualitatif itu adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan juga sosial, bukan mendiskusikan bagian permukaan dari suatu realitas sebagaimana dilakukan penelitian kualitatif. Dengan positivismenya, peneliti menginterpretasikan bagaimana subjek memperoleh makna dari lingkungan sekeliling dan bagaimana makna tersebut mempengaruhi perilaku mereka. Penelitian dilakukan dalam latar setting yang alamiah, naturalistik, bukan hasil perlakuan atau treatment atau manipulasi variabel yang dilibatkan. Baiklah, itulah pengertian dari penelitian kualitatif. Baiklah, selanjutnya ada ciri-ciri atau karakteristik penelitian kualitatif. Nah, kualitatif mempunyai sejumlah ciri-ciri yang membedakannya dengan penelitian jenis lainnya. Berikut ciri-ciri penelitian kualitatif yang merupakan hasil pengkajian dan sintesis. Yang pertama, latar alamiah atau disebut naturalistic inquiry. Penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan konteks dan setting apa adanya atau alamiah, dan juga disebut dengan naturalistik, bukan melakukan eksperimen yang terkontrol secara ketat atau memanipulasi variabel. Nah, artinya penelitian kualitatif melakukan penelitian pada latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan atau entity. Baiklah, yang selanjutnya peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan juga sosial, dengan menginterpretasikan bagaimana subjek memperoleh makna dan lingkungan sekeliling dan bagaimana makna tersebut mempengaruhi perilaku mereka, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari suatu realitas seperti yang dilakukan peneliti kuantitatif dengan positivismenya. Yang ketiga, teori dari dasar atau ground theory. Penelitian kualitatif lebih menghendaki arah bimbingan penyusunan teori substantif yang berasal dari data,
Artinya, peneliti kualitatif dituntut untuk melakukan ground research, yaitu menemukan teori berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan. Selanjutnya, yang keempat, desain bersifat sementara atau fleksibel. Penelitian kualitatif bersifat fleksibel tidak dapat secara jelas, lengkap, dan pasti ditentukan di awal sebelum dilaksanakannya pekerjaan di lapangan. Penelitian kualitatif juga tidak terpaku pada konsep, fokus, teknik pengumpulan data yang direncanakan pada awal penelitian, tetapi dapat berubah di lapangan mengikuti situasi dan perkembangan penelitian. Artinya, di sini desain kualitatif memiliki sifat yang luas dan akan berkembang sejalan berkembangnya pekerjaan lapangan. Selanjutnya yang kelima, mengutamakan data langsung, yaitu peneliti melakukan observasi terlibat partisipan observation, yaitu dengan cara melakukan hubungan yang erat dengan subjek yang diteliti, sehingga peneliti bisa mendapatkan pemahaman yang mendalam bagaimana subjek memaknai realitas dan bagaimana makna tersebut mempengaruhi perilaku subjek. Peneliti berperan besar dalam seluruh proses penelitian, mulai dari memilih topik, mendekati topik tersebut, mengumpulkan data, hingga menganalisis dan menginterpretasikannya. Tidak seperti penelitian kuantitatif di mana untuk mencapai objektivitas dengan melakukan pengukuran atau measurement secara kuantitatif, sedangkan penelitian kualitatif mendapatkan akuransi data dengan melakukan hubungan yang erat dengan subjek yang diteliti dan dalam konteks dan setting yang alamiah atau naturalistik. Selanjutnya, deskriptif. Data dikumpulkan dalam bentuk kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Nah, data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video, atau tape recorder yang kemudian dibuat menjadi verbatim, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. Untuk mencapai tujuan penelitian kualitatif, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data tidak terbatas pada observasi dan wawancara saja, tetapi juga dokumen, riwayat hidup subjek, karya-karya tulis subjek, publikasi teks, dan lain-lain. Pada penulisan laporan, peneliti menganalisis data yang sangat kaya tersebut dan sejauh mungkin dalam bentuk aslinya. Selanjutnya, analisis data secara induktif. Penelitian kualitatif secara khusus berorientasi pada eksplorasi, penemuan, dan logika induktif. Dikatakan induktif karena peneliti tidak memaksa diri untuk hanya membatasi penelitian pada upaya menerima atau menolak dugaan-dugaannya, melainkan mencoba memahami situasi atau make sense of the situation. Sesuai dengan bagaimana situasi tersebut menampilkan diri, analisis induktif dimulai dengan observasi khusus yang akan memunculkan tema-tema, kategori, pola hubungan antara kategori tersebut. Yang kedelapan, perspektif holistik. Satu tujuan penting penelitian kualitatif adalah diperolehnya pemahaman menyeluruh dan utuh tentang fenomena yang diteliti. Pendekatan holistik mengasumsikan bahwa keseluruhan fenomena perlu dimengerti sebagai suatu sistem yang kompleks dan bahwa yang menyeluruh tersebut lebih besar dan lebih bermakna dari penjumlahan bagian-bagian. Artinya, di sini bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari suatu realita, seperti dilakukan penelitian kuantitatif dengan positivismenya. Selanjutnya, perspektif dinamis atau perspektif perkembangan. Penelitian kualitatif melibatkan gejala sosial sebagai sesuatu yang dinamis dan berkembang, bukan sebagai sesuatu yang statis dan tidak berubah dalam perkembangan kondisi dan waktu. Yang 10, orientasi pada kasus unik.
Penelitian kualitatif yang baik akan menampilkan kedalaman dan rincian karena fokusnya memang penyelidikan yang mendalam pada sejumlah kecil kasus. Selanjutnya, netralitas empatik. Penelitian kualitatif sering dikritik menghasilkan data yang subjektif dan karenanya dianggap kurang ilmiah. Memang ilmu sering didefinisikan dalam kerangka objektif yang dalam perspektif positif. Fisik kuantitatif dicapai melalui distansi atau jarak peneliti dari objek yang diteliti, karena peneliti kuantitatif positifistik yakni bahwa distansi akan mempertahankan sikap bebas nilai peneliti kualitatif dan juga sebaliknya. 2. Mencari makna. Tidak seperti penelitian kuantitatif yang bebas nilai. Penelitian kualitatif justru menggali nilai yang terkandung dari suatu perilaku. Penelitian kualitatif meyakini bahwa perilaku tidak mungkin bebas dari nilai yang dihayati individu yang diteliti. Selanjutnya ada akurasi data. Tidak seperti penelitian kuantitatif yang dimana untuk mencapai objektivitas dengan melakukan pengukuran atau measurement secara kuantitatif. Penelitian kualitatif mendapatkan akurasi data dengan melakukan hubungan yang erat dengan subjek yang diteliti dalam konteks dan setting yang alamiah atau naturalistik. Penelitian kualitatif memang menekankan pentingnya kedekatan dengan orang-orang dan situasi penelitian agar peneliti memperoleh pemahaman jelas tentang realitas dan konteks nyata kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, triangulasi atau pengecekan data atau informasi dari sumber lain. Triangulasi adalah istilah yang diperkenalkan oleh N.K. Denzin dengan meminjam peristilahan dari dunia navigasi dan militer yang merujuk pada penggabungan berbagai metode dalam suatu kajian tentang satu gejala tertentu. Keandalan dan keasihaan data dijamin dengan membandingkan data yang diperoleh dari satu sumber atau metode tertentu dengan data yang didapat dan dari sumber atau metode lain. Yang selanjutnya mengutamakan perspektif emik menurut pandangan responden, yaitu mengutamakan perspektif emik artinya mementingkan pandangan responden yakni bagaimana ia memandang dan menafsirkan dunia dari responden, yakni bagaimana memandang dan menafsirkan dunia dari segi pendiriannya verifikasi, antara lain melalui kasus yang bertentangan atau negatif. Baiklah, itu adalah ciri-ciri dari penelitian kualitatif. Selanjutnya ada model-model penelitian kualitatif. Nah, model-model penelitian kualitatif, model dapat diartikan bentuk, pola atau jenis dari sesuatu. Muhajir tahun 2019 halaman 169 mengelompokkan bentuk penelitian kualitatif ke dalam 6 model, yaitu model-modelnya adalah yang pertama, model interpretif Gertz. Gertz tahun 1973 merupakan seorang antropolog terkenal yang dapat dikatakan telah merintis mengembangkan positivisme sebagai interpretif, mencari makna bukan mencari hukum, berupaya memahami bukan mencari teori. Budaya menurut Gertz merupakan fenomena hermeneutik yang memerlukan pemaknaan bukan memerlukan penjelasan kausal. Selanjutnya, ground research. Para ahli ilmu sosial, khususnya para ahli sosiologi, berupaya menemukan teori berdasarkan data empiris, bukan membangun teori secara deduktif logis. Selanjutnya ada model etnografik dan atau etnometodologik. Etnografik merupakan salah satu model penelitian yang lebih banyak terkait dengan antropologi, yang mempelajari peristiwa kultural, yang menyajikan pandangan hidup subjek yang menjadi objek studi, yang menyajikan pandangan hidup subjek yang menjadi objek studi. Selanjutnya ada etnometodologi, merupakan metode penelitian mempelajari bagaimana perilaku sosial dapat dideskripsikan sebagaimana adanya. Istilah metodologi dikemukakan oleh
Harold Granville. Keempat, model paradigma. Naturalistik. Model paradigma naturalistik merupakan model yang telah menemukan karakteristik kualitatif yang sempurna. Nah, karakteristik tersebut adalah dari model paradigma ini ada beberapa, yaitu konteks natural, instrumen human, pemanfaatan pengetahuan tak terkatakan, metode kualitatif, pengambilan sampel secara purposive, analisis data induktif, ground theory, desain sementara, hasil yang disepakati, modus laporan studi kasus, penafsiran ideografik, aplikasi tentatif, ikatan konteks terfokus, kriteria kepercayaan. Nah, selanjutnya ada model interaksionisme. Simbolik. Interaksi simbolik memiliki perspektif teoretik dan orientasi metodologi tertentu. Selanjutnya model konstruktivis. Konstruktivis sebagaimana interpretatif, menolak objektivitas sebagaimana dianut oleh positivisme, mengakui adanya fakta, adanya realitas empirik. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai mulai dari pengertian penelitian kualitatif, ciri-ciri penelitian kualitatif, dan juga model-model penelitian kualitatif. Baiklah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.